Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Kesatria Martil. Di sini saya akan menjelaskan dari fungsi dari desain UX yang saya rancang dan yang saya buat. Dan ini adalah hasil dari desain UX yang saya buat ini. Nah, ini saya bertema bertemakan web novel. Nah, saya sendiri juga terinspirasi dari aplikasi Wattpad dan juga Dreamers, itu sebut Dreamers. Nah, ini bisa dilihat ya, ini adalah tampilan homepage. Ini page pertama dari web saya, yaitu yang berisi homepage. Nah, homepage sendiri berfungsi sebagai titik awal, atau juga mungkin sebagai titik awal dari suatu aplikasi. Nah, homepage sendiri itu juga berfungsi sebagai lobby dari suatu aplikasi atau web. Nah, di sini kan di homepage itu sendiri juga memiliki banyak shortcut atau juga tampilan awal dari web ini sebelum memasuki lebih banyak konten yang terdapat di web atau fungsi-fungsi yang lebih banyak lagi di web tersebut. Nah, itulah fungsi krusial dari homepage. Nah, di sini di atas homepage sendiri ada yang namanya header. Sini ada nama web dan juga logonya. Di sini ada title home. Di sini ada library. Jika kita pencet, kita akan ke library. Nah, di sini juga ada genre. Ada menu genre. Di sini ada listbook. Juga listbook ini kan ke sini ya. Listbook ini sedang di sini library dan listbook ini memiliki fungsi yang untuk library itu sendiri sebagai yang kita simpan dan juga bisa dibaca dengan offline. Sedangkan untuk library itu sendiri seperti kalau di YouTube itu sebagai video yang di-download. Sedangkan di listbook sendiri itu adalah wishlist dari kita terhadap buku yang akan kita baca, tetapi belum ada waktu yang ingin tersampaikan untuk membaca buku tersebut. Di sini ada community. Nah, ini belum ada page-nya ya. Tapi kedepannya memang community ini akan menjadi jadi fungsi dari para readers. Dan di sini ada halaman profil. Nah, ini bisa kita lihat ya profil ya. Ini memang agak sedikit ini. Nah, di sini sendiri juga ada page premium. Nah, inilah tampilan dari page premium itu sendiri. Nah, ini dari tampilan profil ya. Ini dari profil sendiri juga bisa dilihat ya. Ini ada listbook yang favorit. Ini listbook yang tadi ada di page listbook ini yang sering kita baca akan masuk ke sini. Nah, ini juga di dalam profil itu sendiri juga, ini kita juga bisa ada juga yang akan kita tulis. Nah, itulah seperti inilah, ini karya yang kita buat ya. Sedangkan ya di halaman para readers. Nah, di sini sedangkan di bawahnya itu ada penawaran dan juga iklan dan juga tagline. Nah, ini ada tagline dari web ini, we have many story for you. Dan di sini di sebelahnya juga ada bukan iklan sih, lebih tepatnya mungkin ya emang seperti iklan seperti penawaran dalam bentuk video. Nah, ini di bawahnya ada perbandingan dari paket gratis dan juga paket yang berbayar atau premium. Nah, ini paket yang biasa atau gratis ini ditutup. Dan ini juga dituliskan tertera fungsi-fungsi dalam paket tersebut atau aplikasi versi yang bukan berbayar ya, yang non bayar. Nah, ini sedangkan yang di sini ada perbandingan dengan yang bayar. Nah, ini adalah aktifnya, dan juga di sini ada tertera juga harga yang dari aplikasi yang versi berbayar.
Nah, di bawahnya lagi ada what's trending this week, atau ya bagian yang trending ya. Sebenarnya ini bagian trending ini di tiga opsi. Pertama, di sini ada yang per mingguan atau weekly. Di sini ada daily atau hari ya. Dan yang ketiga ada monthly. Nah, di sini kan apa ya? Di sini untuk web ini kita dapat 15 karya atau cerita yang sedang trending atau sedang populer. Nah, ini bisa dilihat ini ceritanya memang 15 karya tersebut yang lagi populer saat ini dari pengguna web ini. Nah, di bawahnya juga ada ada rekomendasi. Di sini rekomendasi per genre ya. Di sini ada genre romantis, mungkin ya memang ini kita juga dari ini misalkan memang menyukai misalkan karya dari serangkai dari karyanya Valerie Packard, mungkin kita akan menampilkan karya yang serupa ya, memang setagline atau serupa dengan ini ya, mungkin menurut pembaca memang serupa ya, mungkin ini. Nah, di bawahnya juga ada genre thriller ya, atau genre menegangkan. Nah, misalkan pembaca ini menyukai Rencana Besar, nah atau The Tokyo Zodiac Murders karya karya Shimada. Nah, ini Tokyo Zodiac Murders sendiri juga jika memang pembaca menyukai, maka seperti yang tadi yang dijelaskan bahwa nanti akan menampilkan buku yang serupa dengan yang mungkin plotnya memang serupa dengan Tokyo Zodiac Murders karya Toji Shimada ya. Nah, di bawahnya ada fantasi yang seperti tadi yang saya ulaskan ya. Saya jelaskan bahwa memang jika pengguna sedang menyukai nebula, maka akan ditampilkan yang mungkin yang memiliki genre atau plot yang serupa. Di sini ada misteri, ini tampilan awal yang akan nanti diubah ya nanti untuk ini tampilan yang akan baru bakal mungkin seperti ini. Nah, ini sedangkan ini ada tampilan lama sampai genre slice of life. Nah, di bawahnya ada daily recommendation atau daily recommendation. Nah, di sini ada fill up your mood in early week atau Monday. Di hari Senin misalkan. Ya, di hari Senin ini misalkan kita menyukai Funicula Funicula. Di sini ada rekomendasi misalkan kita membaca Funicula karya Toshikazu Kawaguchi dan Nebula Theory. Nah, ini adalah rekomendasi, misalkan contoh dari rekomendasi hari Senin. Ya, untuk memang jika Anda ini mungkin pengguna direkomendasikan membaca ini di hari Senin. Nah, ini rekomendasi harian lebih tepatnya. Ya, sebenarnya fungsinya memiliki kesamaan, tapi ini bedanya yang ini berdasarkan genre, yang ini berdasarkan harian itu dan genrenya acak. Nah, kita bisa lihat di halaman kedua. Halaman kedua itu ada isi. Nah, ini saya sendiri terinspirasi dari Blogspot ya, dari itunya Blogspot dan juga Wattpad. Nah, di sini ini masih ada ini shortcut homepage, library. Ini juga ada tag pengatur font dan juga warnanya. Ini di sini ada menu shortcut profil. Di sini juga ada shortcut page premium ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa nanti akan ini ya memang akan ditujukan ke menu premium. Nah, di sini adalah isi dari cerita ini juga sebagai penambah atau penampilan mungkin gambar yang mendukung dari cerita tersebut, atau bisa juga cover memang cover menjadi mendukung ya, pokoknya menjadi pendukung dari cerita isi dari cerita tersebut. Ini dia. Nah, ini sebagai yang bawahnya ini ya, yang footernya ini
sebagai pengatur ke chapter berikutnya. Dan juga di sini juga ada ada ikon berbagi atau share. Jika memang pengguna ingin menyalin link atau ingin membagikan cerita tersebut karya tersebut kepada teman-temannya misalkan di WA atau di luar aplikasi, ya bisa saja memakai ini atau bisa juga di link komunitas. Ya, di berikutnya nih kita ada halaman preview. Di sini Hydra sudah dijelaskan ya bahwa akan sama seperti Hydra sebelum-sebelumnya, walaupun memang setiap halaman akan sedikit berbeda, atau ya mungkin berbeda seperti di halaman halaman berikutnya, di halaman library ya memang agak berbeda itu. Nah, di sini ada preview. Nah, di sini previewnya ini sendiri meliputi dari judul cerita, ini genrenya, ini penulisnya, ini language English, tapi ya ini ada kesalahan ya. Harusnya ini bahasanya. Ini publisher siapa? Di sini publisher atau penerbitnya para readers atau juga tim atau admin dari cerita tersebut. Sini juga ada rank dari cerita tersebut, misalkan rank kepopulerannya ini adalah rank kedua dari 12.500 cerita. Ini ada tampilan covernya. Di bawahnya lagi habis dari rank itu ada rating usia. Ya memang di sini ada menyebutkan rating usia ya, seperti di aplikasi Google Play atau dimanapun ya. Nah, ini rating usianya misalkan 15 tahun ke atas. Di sini di bawahnya ada rating penilaian. Ini misalkan penilaian dari rata-rata dari pengguna adalah 9 dari 10. Nah, ini ada bintangnya. Untuk buat menilainya nanti ada di bawah ya. Nah, sedangkan ini di bawahnya lagi di Big Mother Case, ini ada Big Mother Case itu maksudnya adalah tagline dari cerita tersebut. Ya, mungkin ya memang pembaca itu cerita ini memang memiliki kasus pembunuhan yang besar, kekerasan. Ya, ini adalah tagline yang mungkin bakal menjurus dari isi cerita itu, merujuk ke isi cerita tersebut. Nah, ini ada tombol read. Jika kita pencet ya kita kesini. Nah, ini memang masih pancangan ya sebenarnya juga ya. Ini juga ada tombol like, atau nanti kita ke ya pokoknya ini favorit dari kita. Ini read, ini tombol share ya, udah dijelasin ya, untuk membagikan cerita tersebut ke orang lain. Di sini ada hipnosisnya di bawahnya. Ini dijelaskan ya hipnosisnya. Di sini di bawahnya lagi ada reviews reviews. Ini reviews ya. Nanti kita juga bisa mengulas dari cerita tersebut. Nah, ini dia ininya. Ini review setelah membaca ya. Nah, di bawahnya lagi nih ada ulasan dari pengguna ya. Ya memang tergantung dari penggunanya. Ini simulasi, ini ulasan dari penggunanya ya seperti ini nih. Di bawahnya ada komen yang ini bedanya komen yang di atas, ulasan yang di atas sama komen di bawah ini. Komen di bawah ini juga bisa kita bisa berkomentar di saat dia mengomentari isinya. Misalkan dia di ini terteranya nih si Amanda chapter 2.19 bagian 19. Nah, ini dia shock namanya. Nah, di sini ada linknya juga ya. Ini untuk apa? Untuk membuka chapter tersebut. Kita juga bisa memudahkan chapter tersebut jika memang pengguna memang ingin meloncat ke chapter berikutnya, ke bab berikutnya atau bagian cerita berikutnya, kita bisa juga menggunakan link ini. Nah itulah ya. Nah, berikutnya
saya akan menjelaskan satu halaman lagi ya. Ini adalah search page. Nah, ini search page ini berfungsi sebagai pembantu atau untuk apa ya, halaman yang untuk mencari cerita yang kita ingin tujukan. Nah, jika ini kita bisa balik ke home lagi ya. Di sini sama seperti ini. Ini memang berbeda ya dari sebelumnya. Nah, di sini ada sub contoh dari ini. Misalkan genrenya kita romantis atau yang ingin tuju romantis ya. Nah, kita bisa membantu dari pencarian kita juga. Jika memang cerita tersebut ada ininya romantis, tapi ya memang bisa saja ada cerita yang masuk ke 2 atau bahkan hingga 3 genre yang kita kategorikan. Ini misalkan pembaca ya memang ini serangkai. Nah, ini akan ditampilkan ya seperti yang tadi saya bilang ya, ini akan ditampilkan cerita lain-lain yang serupa, yang mungkin memiliki cerita serupa. Dan itulah penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan ya, karena memang hal itu ya bakal ada terus untuk memperbaiki kita sendiri. Sekian dari saya Bisma Ksatria, pamit undur diri. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe-nya, dan juga loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.